Saya salam dulu buat Pak Entis Tisna ini. Juga nanti ada Pak ini ya Nur Iya, Hamim ya. Pak Nur Hamim lagi ini ada acara di dalam ini saya dikirimi Oh, fotonya. Nanti beliau insya Allah menyusul beliau. baik, semoga semua diberikan kesehatan dan juga diberikan rezeki yang Amin barokah. amin amin ya Rob. Ya, jadi kalau kita lihat memang hampir setiap kebijakan pemerintah itu memang tujuan utamanya untuk mensejahterakan rakyat. Harusnya orientasinya begitu. Tapi memang kebanyakan dalam konteks negara kapitalis itu muatan kepentingan kaum kapital itu jauh lebih besar. Nah, kita coba melihat bahwa negara kita saat ini, suka atau tidak suka, kita melihat bahwa negara ini lebih cenderung menggunakan sistem negara kapitalis daripada negara sosialis komunis. Apalagi kalau kita bilang kepada sistem Islam itu jauh. Jadi kalau kita lihat kecenderungan negara sekarang adalah negara sistem dengan sekulerisme kapitalisme, sehingga kita melihat hampir semua kebijakan di baik di negara pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah itu ada muatan atau kepentingan kaum kapitalis, ya kalau sekarang mungkin kita bilang kaum oligarki, itu yang menumpang di situ. Atau kalau tidak menumpang mungkin bahkan bisa menunggangi gitu. Sehingga hampir setiap kebijakan itu ada kepentingan kaum kapitalis yang lebih besar daripada kepentingan rakyat itu sendiri. Nah, itu resiko kita hidup dengan sistem negara kapitalis dan hidup di negeri kapitalis itu seperti itu. Dan di kita saat ini bisa lihat bahwa kebijakan wabil khusus di Gresik dengan adanya KEK atau kawasan ekonomi khusus, ya sebenarnya kita ingin dengan ekonomi khusus itu terjadi, kalau bahasa teorinya trickle down effect. Dalam negara sistem negara kapitalis itu kan eh, diharapkan dengan adanya perputaran atau kegiatan ekonomi besar oleh perusahaan-perusahaan besar itu akan menimbulkan trickle down effect. Dengan teori ini saja bisa dipahami bahwa trickle down effect itu artinya tetesan yang kecil kepada masyarakat atau dampaknya kepada masyarakat. Dengan dalam teori pembangunan seperti itu sudah nampak bahwa sebenarnya masyarakat itu hanya akan mendapatkan tetesan dari efek perputaran ekonomi. Tetesan yang namanya tetesan pasti kecil, bukan aliran gitu. Jadi teori trickle down effect itu sudah membuktikan atau menandakan kepada kita, memberikan gambaran kepada kita bahwa kegiatan pembangunan atau kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar di suatu negara, apalagi kalau sudah corporate internasional atau bahkan corporate multinasional, itu diharapkan akan memberikan trickle down effect. Nah, dengan istilah trickle down effect itu berarti tetesan kesejahteraan yang kecil. Jadi dengan begitu kita berharap ada trickle down efeknya itu. Padahal dalam teori pembangunan itu yang diharapkan trickle down effect, kebanyakan yang terjadi adalah backwash effect. Backwash effect itu artinya justru eh, melakukan tarikan ke atasnya lebih besar. Jadi pembersihan efeknya kekayaan alam itu dibersihkan untuk dinikmati kaum kapitalis maupun perusahaan multinasional itu menjadi lebih besar. Dan ini juga sejalan dengan falsafah dalam sistem kapitalis bahwa ada adagium yang sangat dikenal mereka, itu menjadi pandangan mereka bahwa dengan pengorbanan sekecil-kecilnya mendapatkan untung sebesar-besarnya. Jadi disitulah muncul teori tentang trickle down effect itu. Jadi bolehlah mengambil untung besar, tapi kasihlah tetesan kesejahteraan kepada rakyat. Artinya menetes itu. Artinya memberikan efek yang kecil kepada masyarakat. Nah, dalam konteks ini, dalam sistem pemerintahan demokrasi yang kita pakai sekarang ini memang sangat kental dengan sistem demokrasi itu, sistem ekonomi kapitalis tumbuh hidup dan berkembang di dalamnya. Dan akhirnya memang kebijakan-kebijakan dalam negara demokrasi itu hampir seluruhnya ditunggangi oleh kepentingan para kaum kapitalis atau oligarki itu. Nah, dalam konteks ini di KEK sudah bisa kita
pastikan bahwa ini adalah desain untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi. Semestinya, kalau kita lihat dengan membentuk kawasan ekonomi, artinya memang dalam konteks ekonominya lebih kental. Tetapi kita berharap dengan teori yang itu adalah terjadi trickle down effect. Nah, trickle down effect itu memberikan efek kesejahteraan kepada masyarakat berupa tetesan, bukan berupa aliran yang besar. Nah, yang tetesan ini dalam negara demokrasi kita melihat bahwa falsafah kapitalis itu akan mencari untung sebesar-besarnya dan pengorbanan seminim mungkin. Yang tetesan itu kalau perlu diambil juga sebagai keuntungan. Nah, itu persoalannya. Dan dalam konteks ini perusahaan besar itu sudah biasanya menganggarkan untuk CSR, dana ya kalau dibilang partisipasi kepada masyarakat. Artinya bahasanya itulah bentuk trickle down effect dia lah, memberikan tetesan kesejahteraan kepada masyarakat. Persoalan berikut adalah dana yang kecil itu, mungkin saya setuju dengan Pak Antus tadi, bahwa yang kecil itu, yang menetes itu pun jadi rebutan akhirnya. Rebutan bukan rebutan kepada langsung masyarakat lokal, tapi masih juga sebagian digunakan oleh lembaga-lembaga atau LSM ataupun lembaga bentukan pemerintah pusat misalnya gitu, atau setidaknya punya afiliasi kepada pemerintah pusat. Nah, itu akhirnya apa? Penduduk lokal itu menjadi semakin tidak mendapat tetesan gitu. Ya ada sangat lebih kecil lagi gitu. Jadi barang yang sudah menetes kecil itu pun tidak sampai menetes semuanya kepada masyarakat lokal. Nah, dalam hal ini kita bisa memaklumi bagaimana mungkin masyarakat Gresik yang misalnya daerah Manyar itu yang menjadi tempat untuk kegiatan ekonomi khusus itu, atau kawasan jadi kawasan ekonomi khusus itu yang kegiatannya di situ, itu justru tetesannya sangat kecil gitu. Karena dia menetes, tapi menetes kemana-mana. Seandainya mengalir, mungkin aliran itu bisa dirasakan karena namanya aliran. Tapi kalau tadi saya sudah bilang dari awal, ini kan dari falsafah awalnya dia trickle down effect. Jadi menetesnya kecil. Jadi kalau ada keuntungan besar, ya dia mungkin ngasih sekian 0, sekian persen lah untuk partisipasi memberikan tetesan kepada masyarakat. Jadi mungkin gambarannya begini, Cak Selamat. Jadi kalau ada aliran air di pipa, itu kan mengalir kencang. Nah, itu diharapkan dengan teori trickle down effect itu ada yang menetes gitu. Nah, jadi berharap pada ada yang bocor dan tetesan itu gitu. Dari tetesan itulah yang diharapkan itu bisa menjadi efek kesejahteraan bagi masyarakat. Nah, itulah cara falsafah pembangunan dalam konsep ekonomi kapitalis. Nah, dalam konteks ini maka kita bisa melihat dampak kepada masyarakat itu jadi lebih kecil. Jadi sudahlah menetes kecil, di situ punya direbutkan. Jadi akhirnya apa? Akhirnya visi dari pemerintah pusat misalnya untuk melindungi masyarakat, kemudian mencerdaskan masyarakat, kemudian mensejahterakan masyarakat, itu menjadi jauh dari harapan masyarakat lokal. Karena bisa jadi yang akan terlindungi masyarakat kelas menengah atas atau masyarakat besar. Yang akan sejahtera duluan masyarakat besar. Jadi kalau masyarakat lokal yang ada dengan level-level pendidikan yang rendah, ada di level kehidupan ekonomi yang rendah, itu menunggu tetesan, bahasa saya itu. Menunggu tetesan itu menunggu ya tadi ada keuntungan yang menetes dari perusahaan, itu pun nanti tergantung tetesan itu siapa yang mengelola dan siapa yang memperebutkan. Nah, jadi itulah gambaran dalam pengelolaan sistem ekonomi kapitalis. Dan negara kita menggunakan sistem demokrasi yang di dalamnya sistem ekonominya clear menggunakan sistem ekonomi kapitalis. Jadi kalau kita berharap ada ekonomi kerakyatan, atau bahkan kalau kita berharap dulu bahwa dalam konstitusi kita itu ada bahasanya itu perekonomian itu disusun kebersamaan asas kekeluargaan dan ekonomi koperasi menjadi sokoguru ekonomi nasional, sampai hari ini itu tidak ada gambarannya, bahkan tidak ada kejelasannya. Coba buktikan koperasi mana yang memegang ekonomi nasional itu, yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional, kan tidak ada. Yang ada adalah sistem ekonomi kapitalis, yang kaum kapitalis itu menguasai hampir seluruh jalur perekonomian kita, sehingga diharapkan kesejahteraan itu hanya berupa tetesan karena teori trickle down effect tadi. Nah, tentu kita berharap kalau kita bilang tadi
eh, eh, Kang Tisto menyatakan bahwa kalau belum siap SDM-nya disiapkan dulu baru apa namanya itu proyeknya dijalankan. Kalau perlu proyeknya jangan dijalankan dulu, SDM-nya siapkan dulu. Saya pikir itu memang gambaran yang ideal. Tetapi fakta dalam negara kapitalis yang ada adalah semua kan trickle down. Jadi semua top down yang memang dari atas menghendaki di situ kerjakan. Nah, jadi kita berharap masyarakat bisa mendapatkan misalnya kalau di masyarakat lokal itu kan harusnya kebijakan itu kita berharap pemerintah pusat membuat kebijakan yang pro kepada perlindungan masyarakat, pro kepada kesejahteraan, pro kepada kecerdasan masyarakat, dan pro kepada keterampilan masyarakat, dan berdampak kecil kepada kerusakan daerah. Nah, kalau itu bisa dilakukan, maka kita akan mendapatkan masyarakat yang terdampak positif dari setiap kebijakan. Tapi hampir semua kebijakan yang skalanya diputuskan secara nasional terjadi di daerah itu biasanya ada terjadi gejolak di masyarakat. Kenapa terjadi gejolak? Masyarakat itu mulai dari istilahnya penggusuran lahan atau pengambil alihan lahan itu saja biasanya sudah bermasalah. Ada yang ya semua bermain kan persoalan pembebasan lahan itu. Jadi biasanya sudah mulai gejolak di situ. Setelah itu diganti lahan jadi makanya sekarang ada istilah ganti rugi, mau dirubah jadi ganti untung. Karena kalau diganti biasanya memang rugi gitu. Jadi itu juga paradigmanya dari awal juga keliru. Dari model pengambil alihan lahan pembebasan lahan sudah jadi masalah. Kemudian hak-hak masyarakat baik masyarakat adat atau masyarakat lokal yang ada, itu kadang-kadang memang tidak diperhatikan. Jadi kalau tadi dibilang bahwa masyarakat dulu situ masyarakat santri yang harusnya punya benteng moral yang bagus, agamanya bagus, itu akan terlibas dengan budaya baru dalam sistem kapitalisme itu. Jadi kalau sudah masuk perusahaan besar, dia tadi diharapkan ada penduduk lokal yang bekerja situ tidak siap karena dianggap memang penduduk kita tidak siap. Jadi didatangkanlah pegawai-pegawai ataupun pekerja dari luar, baik dari luar negeri, dari asing dan asing maupun dari luar daerah dalam skala yang lebih besar. Sehingga penduduk lokal di suatu daerah itu kadang-kadang memang tidak terakomodir. Kenapa tidak terakomodir? Sederhana saja perusahaan mengatakan kami membutuhkan kualifikasi dan keterampilan tertentu dan masyarakat tidak memenuhi itu. Nah, di situ sebenarnya kekeliruan Pemda ataupun pemerintah pusat. Kalau memang dia merencanakan suatu kawasan itu dijadikan proyek atau kawasan ekonomi nasional, mestinya sudah dihitung ada berapa ribu penduduk di situ, puluh ribu atau ratusan ribu penduduk di situ, yang harusnya disiapkan untuk menjadi tenaga ahli atau tenaga kerja yang menengah maupun atas maupun level bawah, semua disiapkan sehingga proyek itu ada, masyarakatnya harus siap. Untuk menyiapkan apa? Ya perlu dikasih pelatihan, perlu dikasih pendidikan, perlu dikasih pembekalan karakter. Nah, kalau pelatihan tentu SDM kita siapkan ya tentu dengan keterampilan tertentu. Nah, itu bagi yang pendidikannya mungkin tidak siap. Jadi dengan keterampilan entah dia menjadi operator alat berat, entah dia jadi operator truk dan seterusnya. Semestinya itu bisa diambil dari masyarakat lokal. Kalau memang kita menganggap bahwa masyarakat lokal dari segi pendidikan belum memenuhi kualifikasi, cukup dengan pelatihan sebenarnya bisa. Nah, kalau ada pendidikan, mestinya dari awal, kalau memang kawasan itu mau dibangun, kan direncanakan 5 tahun sebelumnya, misalnya dibangunlah kampus di situ. Jadi anak-anak SMA disiapkan yang program diploma yang bisa punya keahlian yang dibutuhkan. Misalnya kalau dia memang kawasan ekonomi di daerah itu ya disiapkan untuk bisa jadi ahli manajemen, ahli ekonomi, ahli perikanan, ahli ya, macam-macam di situ. Bukalah kampus disiapkan dalam waktu 5 tahun ke depan sudah ada hasil tenaga yang bisa disiapkan itu. Nah, jadi itu ada penyiapan kampus, ada penyiapan diklat dan seterusnya. Saya pikir kalau itu dikerjakan dari awal, itu namanya mempersiapkan. Tetapi kalau sudah terjadi baru dibuka, nah itu memang namanya ya menunggu respon dan reaksi masyarakat. Nah, kalau ini yang terjadi, maka masyarakat akan selalu tidak mendapatkan apa bahasanya, tidak mendapatkan kesejahteraan yang diharapkan. Jadi dia selalu menunggu trickle down effect, efek yang menetes kepada masyarakat
dan itu pun kalau sampai seluruhnya tetesan itu. Jadi tadi bahasa saya itu yang sudah menetes kecil pun itu kadang-kadang tidak semua tetesannya bisa dinikmati masyarakat lokal. Sehingga masyarakat lokal itu akhirnya hanya mendapatkan sisa-sisa tetesan. Jadi sampai tetes yang terakhir mungkin yang baru bisa dinikmati, itu pun dengan mungkin terjadi perebutan atau terjadi pergolakan di tengah-tengah masyarakat. Nah ini mungkin saya menyampaikan ini mungkin jadi perhatian kita. Oleh karenanya, bagaimana kita supaya bisa memberikan reaksi dengan baik kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, maka selaku masyarakat minimal ada diskusi-diskusi penting seperti ini disampaikan kepada masyarakat akan hak-hak mereka. Hanya memang untuk menuntutnya harus dengan cara-cara yang baik dan beradab, tidak boleh menggunakan cara-cara kekerasan atau cara-cara anarkis, menyampaikan aspirasinya dengan baik, menyampaikan keluhannya dengan baik, dan saya berharap pemerintah pusat bisa memahami ini dan berpihak kepada daerah gitu. Sehingga kalaupun memang berharap ada investor yang masuk, tetapi investor itu harus diberikan pemahaman bahwa mereka boleh berinvestasi di daerah ini, tetapi tentu mengikuti aturan, mengikuti memberikan dampak yang baik kepada masyarakat lokal. Jadi kalau tadi disampaikan ada Perda 7 2022 ya. Nah, Ya, yang sudah ada, nah ini mestinya disinkronkan. Dan memang kalau belum bisa memenuhi, segera dibuatkan langkah-langkah kebijakan untuk bisa memenuhi kualifikasi. Misalnya begini, diharapkan 60% masyarakat lokal bisa terserap di tenaga kerja di kawasan itu. Maka segera disiapkan masyarakat lokal didata semua. Kualifikasi mereka di mana? Lalu didekatkan dengan kebutuhan pekerjaan yang ada, kualifikasinya seperti apa. Dan kalaupun ada yang masih senjang, disitulah dikasih pelatihan. Kalau di situ masih agak lapang waktunya, berarti bisa dilakukan pendidikan yang panjang atau dibangunkan kampus-kampus yang sifatnya bisa memberikan pendidikan yang dalam jangka waktu panjang. Nah, sehingga kalau sekedar untuk yang mendesak bisa dibuatkan short course atau kursus lokal atau singkat atau bisa kursus menengah dan seterusnya, itu bisa untuk menyerap tenaga-tenaga kerja. Ya tentu dilihat kualifikasinya. Kan jangan sampai kita melihat bahwa penduduk yang dengan kualifikasi sekian tidak sampai. Apalagi kalau saya melihat bahwa tingkat pendidikan di Gresik mungkin rata-rata masih 10 tahun, 11 tahun atau 12 tahun. Artinya masih pada lulusan SLTP atau SMA kelas 2 atau kelas 3. Ya masih lulusan SLTA tapi belum lulus atau sekitar usia kelas 2 SMA. Kalau kita ukur dari rank pendidikan pendidikan umumnya di rata-rata. Apalagi mungkin ada juga yang tidak sekolah formal. Tetapi kan eh, untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu itu yang dibutuhkan kan skills. Kalau skill kan tidak harus pendidikan formalnya didahulukan, tetapi keterampilan didahulukan. Misalnya untuk sekedar menjadi operator alat berat, saya pikir yang tidak berpendidikan tinggi pun sepanjang dia memenuhi sertifikasi pelatihan khusus, saya kira bisa diselesaikan. Tinggal mungkin jam terbangnya ditambah. Nah, ini menurut saya ini yang harusnya dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk justru menyiapkan tenaga-tenaga lokal. Kalau sampai 60% tenaga lokal bisa diserap, mestinya tidak ada pengangguran di daerah situ. Jadi kalaupun ada mungkin sebagian kecil saja yang mungkin tidak mampu lagi di upgrade atau tidak mampu lagi dinaikkan kualifikasinya untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Bagaimana mungkin kalau cuma sekedar menjadi cleaning service, menjadi office boy atau menjadi tenaga kasar atau menjadi supir truk atau supir alat berat dan seterusnya, itu harus diambil dari penduduk selain lokal. Itu menunjukkan bahwa betapa tidak berpihaknya kebijakan itu kepada warga lokal. Jadi apalagi kalau sampai selevel operator-operator itu diambil sampai dari luar negeri. Nah, saya pikir
diambilnya tenaga asing dan asing digunakan di kawasan tersebut sangat tidak menghargai dan tidak menghormati kearifan lokal dan penduduk lokal setempat. Dan itu berbahaya karena suatu saat bisa memicu terjadinya kecemburuan sosial, dan kalau sudah terjadi dia akan menumpuk dan menjadi potensial terjadinya kerusuhan sosial. Nah, atau masalah-masalah sosial lainnya. Makanya disinilah peran pemerintah maupun Pemda yang ada di lokal maupun di nasional atau pemerintah pusat harusnya melakukan kebijakan yang lebih dibuat komprehensif lagi perhitungannya. Saya pikir begitu, Cak Selamat, yang dapat saya sampaikan perspektifnya.